warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nasifa, NPM 213208506. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 8 mata kuliah komputer. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Microsoft Office Word. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Najwa Nasifa, yang kedua Suci Rahmawati, yang ketiga Dewi Yulianti, dan yang keempat adalah Ila Rahman. Memasuki ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari Microsoft Office Suite yang akan dibahas oleh kelompok kami. Microsoft Office Suite atau Microsoft Office adalah perangkat lunak pengolah kata andalan Microsoft. Pertama diterbitkan pada tahun 1983 dengan nama Multi-Tool Word of Dictionary. Versi lain kemudian dikembangkan untuk berbagai sistem operasi, misalnya DOS, Apple Macintosh, XP Unix, US2, dan Microsoft Windows. Setelah menjadi bagian dari Microsoft Office System 2003 dan 2007 diberi nama Microsoft Office Word. Microsoft Office Word adalah suatu software pengolah kata dengan menggunakan sistem operasi Windows. Microsoft Office yang sering digunakan dalam hal pengolah kata adalah merupakan aplikasi paling canggih di antara yang lain dari sistem pengolahan kata. Penggunaan Microsoft Office Word saat ini hanya sebagian fungsi yang digunakan, masih banyak yang belum digunakan secara maksimal. Banyak orang yang mengetik hanya dengan mengandalkan kemampuan jarinya. Kemudian rumusan masalah dari makalah kami, yang pertama yaitu ada apa pengertian Microsoft Office Word. Yang kedua ada apa saja manfaat dari Microsoft Office Word. Yang ketiga apa kelebihan dari Microsoft Office Word. Yang keempat apa kekurangan memakai Microsoft Office Word. Dan yang terakhir ada permasalahan apa saja yang sering terjadi pada Microsoft Office Word, yang nantinya akan dijelaskan oleh teman-teman saya per bab dan per materi. Tujuan penulisan makalah ini yaitu yang terutama untuk memperluas wawasan dan mengembangkan ilmu mengenai Microsoft Office Word. Namun tidak hanya itu, makalah ini dibuat untuk membantu supaya lebih tahu mengenal Microsoft Office Word, baik itu secara umum dan secara terperinci lagi. Sekarang Microsoft Office Word digunakan untuk hampir seluruh dunia atau manusia, sebab sekarang zaman sudah canggih yang dimana setiap kantor sudah memakai Microsoft Office Word sebagai aplikasi pengolah kata. Masuk kepada pembahasan yang ada pada bab 2. Yang pertama yaitu ada pengertian Microsoft Office Word. Microsoft Office Word atau Microsoft Office adalah perangkat lunak pengolah kata atau word processor andalan Microsoft. Banyak ide dan konsep Word diambil dari Bravos yang dikembangkan oleh Ceresco Palo Alto Research. Forge, pencipta Bravo, Charles Simonyi, meninggalkan Xerox Forge dan pindah ke Microsoft pada 1981. Simonyi juga mengenalkan Richard Brody dari Forge pada 1 Februari 1983. Pengembangan Multi-Tool Word dimulai. Setelah diberi nama baru Microsoft Office Word, Microsoft menerbitkan program ini pada 25 Oktober 1983 untuk IBM PC. Saat itu, dunia pengolah kata dikuasai oleh WordPerfect dan juga WordStar. Word memiliki konsep what you see is what you get atau WYSIWYG dan merupakan program pertama yang dapat menampilkan cetak tebal dan cetak miring pada IBM PC. Word juga banyak menggunakan teh tikus pada saat itu yang tidak lazim, sehingga mereka menawarkan paket Word with Mouse word processor berbasis DOS lain seperti WordStar dan WordPerfect, menampilkan hanya teks dengan kode markup dan warna lain penandai pemformatan tebal, miring, dan sebagainya. Word untuk Macintosh meski memiliki banyak perbedaan, tampilan dari versi DOS-nya diprogram oleh Ken Shapiro dengan sedikit perbedaan dari kode sumber versi DOS yang ditulis untuk layar tampilan resolusi tinggi dan printer laser. Meskipun belum ada produk seperti itu yang beredar untuk publik. Setelah Lisa Word and Much Word, Microsoft pun mencoba untuk menambahkan fitur WYSIWYG ke dalam paket program
Word for Macintosh. Setelah Word for Macintosh dirilis pada tahun 1985, program tersebut mendapatkan perhatian yang cukup luas dari masyarakat pengguna komputer. Microsoft tidak membuat versi Word 2.0 for Macintosh untuk menyamakan versi dengan Word untuk sistem atau platform lainnya. Versi selanjutnya dari Word for Macintosh adalah Word 3.0 yang dirilis pada tahun 1987. Versi ini mencakup banyak peningkatan dari fitur baru, tetapi memiliki banyak bug. Dalam hanya beberapa bulan, Microsoft mengganti Word 3.0 dengan Word 3.0,1 yang jauh lebih stabil. Semua pengguna terdaftar dari Word 3.0 dikirim surat yang berisi salinan Word 3.01 secara gratis, sehingga menjadikan hal ini kesalahan Microsoft mahal untuk ditebus pada waktu itu. Word 4.0 yang dirilis pada tahun 1989 merupakan versi yang sangat sukses dan juga stabil untuk digunakan. Nah, itu pembahasan saya mengenai pengertian Microsoft Office Suite yang ada pada makalah kami. Selanjutnya untuk pembahasan-pembahasan yang lainnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. B. Fungsi Microsoft Office Word. Secara umum, Microsoft Word digunakan untuk membuat, mengedit, dan menyimpan dokumen. Tapi ada banyak hal yang bisa kamu lakukan dengan Microsoft Word. Bukan cuma sekedar menulis laporan, cerita, atau lainnya. Berikut beberapa fungsinya. Yang pertama adalah membuat dokumen. Salah satu fungsi utama dari Microsoft Word adalah membuat dokumen. Kamu bisa membuat dokumen apa saja yang kamu butuhkan dan kamu inginkan. Microsoft Word juga menyediakan berbagai template gratis yang bisa kamu gunakan untuk membuat dokumen tertentu. Yang kedua adalah mengedit dokumen. Selain membuat berbagai file, di Microsoft Word, kamu juga bisa melakukan pengeditan tulisan. Misalnya saja ketika kamu salah menulis, maka kamu hanya perlu menekan tombol backspace untuk menghapusnya. Untuk meminimalisir kesalahan menulis, kamu juga bisa menggunakan tab review untuk mengoreksi kesalahan penulisan, spelling, grammar, dan lainnya. Hal ini tentu memudahkan kamu ketika mengedit dan memperbaiki sebuah dokumen. Hal yang tidak bisa dilakukan ketika kamu menggunakan mesin ketik. Selain itu, kamu juga bisa menghemat kertas. Bagian yang ketiga adalah memformat dokumen. Selain membuat dan mengedit dokumen, kamu juga bisa melakukan formatting dokumen dengan Microsoft Word. Misalnya kamu ingin mengubah teks menjadi tebal, menjadi miring, atau memiliki garis bawah. Kamu juga bisa memberi nomor halaman atau mengedit header dan footer, mengubah tampilan atau pengaturan tabel, gambar, dan lain sebagainya. Selain itu, kamu juga bisa melakukan penyimpanan dokumen dengan menekan file, save, atau save as. Maka dokumen kamu akan tersimpan di memori komputer ataupun laptop yang kamu gunakan. Agar lebih mudah, kamu juga bisa menyimpan dokumen hanya dengan menekan Ctrl S. Mudah banget, bukan? Jadi misalnya suatu saat kamu membutuhkan dokumen tersebut, kamu hanya perlu mencarinya di komputer ataupun laptop yang kamu gunakan. Dokumen ini bisa kamu gunakan kembali untuk diedit atau mengubah formatnya sesuai kebutuhan. Bagian yang keempat adalah mencetak dokumen. Dari awal peluncuran, Word memiliki slogan What You See is What You Get. Maksudnya apapun yang kamu tulis dan lihat di lembar kerja, itulah yang akan kamu dapatkan ketika kamu mencetak dokumennya. Kamu bisa mencetak dokumen di Word dengan menu File Print. Selanjutnya pilih printer yang akan kamu gunakan. Pastikan komputer ataupun laptop kamu sudah terhubung dengan printer yang akan digunakan untuk mencetak dokumennya. Bagian yang kelima adalah menyisipkan gambar. Apabila kamu membuat dokumen yang memerlukan gambar di dalamnya, kamu bisa menyisipkan gambar tersebut dengan cara klik tab Insert Picture. Lalu pilih sumber foto yang kamu ingin gunakan. Kamu bisa memilih foto dari laptop atau perangkat yang kamu gunakan, atau stock image, atau mencari foto secara online.
Bagian yang keenam adalah membuat tabel. Dalam berbagai dokumen, mungkin kamu memerlukan tabel untuk menyajikan data. Nah, di Microsoft Word, kamu juga bisa memasukkan dan memodifikasi tabel sesuai kebutuhan dan keinginan kamu. Cara membuatnya juga tidak sulit. Klik tab Insert, tabel, setelah itu masukkan jumlah baris dan kolom yang kamu ingin untuk dibuat tabel. Bagian yang ketujuh adalah membuat grafik. Di Microsoft Word, kamu juga bisa membuat grafik. Caranya klik tab Insert, Card, pilih bentuk grafik, lalu masukkan datanya. Setelah itu, kamu hanya perlu mengatur tampilnya sesuai dengan keinginan ataupun kebutuhan yang kamu inginkan. C. Kelebihan memakai Microsoft Office Word. 1. Tampilan yang mudah dipahami bagi pemula. 2. Program Microsoft Word dilengkapi alat dasar untuk penulisan dokumen. 3. Memiliki beragam versi dari masa ke masa yang tentu lebih kompleks dari versi sebelumnya. 4. Dapat menyimpan file dengan berbagai format yang tersedia dengan fitur Save As. 5. Mempunyai menu references yang pada sebelumnya tidak tersedia pada Microsoft Word versi 2003. Menu tersebut dilengkapi cara yang memudahkan penggunanya untuk membuat daftar pusaka, daftar isi, dan keperluan lainnya. 6. Dilengkapi fitur menu berbagai gambar yang berwarna dengan ukuran yang sedikit. D. Kekurangan menggunakan Microsoft Office Word. 1. Sulit menemukan menu sederhana. Microsoft memberikan fitur-fitur terbaru seiring waktu sehingga seseorang akan memiliki banyak pilihan ketika mengolah dokumen. Hal ini membantu dokumen jadi lebih apik dan rapi sesuai dengan keinginan pembuatnya. Namun, beberapa pengguna biasa merasa bahwa perintah yang ada di Microsoft Word agak kompleks dan rumit. 2. Keterbatasan format dokumen. Microsoft Word punya keterbatasan format dokumen, meskipun fitur yang ditawarkan pada aplikasi ini cukup beragam. Microsoft Word dianggap nggak cocok untuk membuat dokumen dengan format tertentu, seperti spreadsheet, database, dan HTML. 3. Harga aplikasi resmi yang mahal. Sama halnya seperti Microsoft Excel, untuk mengakses software resminya perlu biaya yang cukup mahal. Berdasarkan harga standar Microsoft Word adalah Rp2.099.000 dan versi Home dan Student-nya adalah Rp999.999. Harga tersebut relatif mahal ketimbang aplikasi menulis lain yang tidak dipungut biaya. Permasalahan yang sering terjadi pada Microsoft Office Word. Jenis dan ciri kerusakan atau permasalahan yang muncul pada Microsoft Office adalah tidak banyak, namun terdiri dari beberapa permasalahan yang sering dikeluhkan, di antaranya adalah 1. File tidak terbaca karena versi Office yang dibuka lebih tinggi daripada aplikasinya. File format Office terbaru adalah di setiap belakang ekstensinya terdapat X, seperti Microsoft Word, di mana format lama hanya doc, sekarang menjadi docx. Apabila kita membuka aplikasi Office yang lama di bawah 2007 yang masih format doc, maka tidak dapat membuka docx. 2. Format menjadi berubah. Sering terjadi apabila versi Office antara beda komputer, pemformatan seperti spasi sering berganti sehingga menjadi acak-acakan. 3. Kesalahan aktivasi. Microsoft Office adalah aplikasi yang berbayar. Terkadang dapat terjadi kesalahan aktivasi yang mengharuskan kita untuk mengulangi kembali aktivasi software. 4. Program crash. Sangat jarang terjadi aplikasi Office crash, kecuali terjadi beberapa file penting yang di dalamnya hilang atau menjadi korup. Berbagai macam error dan permasalahan tersebut dapat diatasi dengan membaca laman troubleshoot atau pemecahan masalah dari Office di lamannya di internet. Namun biasanya
Crash atau error tersebut sangat jarang terjadi. Terjadinya masalah pada Microsoft Word tentunya membuat pengguna tidak optimal atau bahkan tidak bisa membuat ataupun mengedit dokumen. Hal ini membuat aktivitas ataupun pekerjaan menjadi terhambat. Pesan error pada Microsoft Word dapat disebabkan karena beberapa hal seperti kesalahan update sistem dan paket Office, kerusakan pada program, hingga masalah pada add-ins.